Begitu kata Sitor Situmorang. Sitor Situmorang merupakan nama besar yang tak asing di dunia sastra Indonesia. Ia adalah seorang penyair, novelis, dan wartawan yang berasal di Tanah Batak. Lahir pada 2 Oktober 1924 di Harian Boho, Samosir, Sumatera Utara. Sejak muda, bakat menulisnya sudah mulai terlihat. Karya-karya yang kaya akan nilai-nilai budaya Batak dan kritik sosial menjadikannya salah satu sastrawan angkatan 45 yang paling berpengaruh. Pengalaman hidup Sitor yang penuh lika-liku, seperti menjadi wartawan pada usia muda dan menyaksikan langsung pergolakan politik di Indonesia, sangat memengaruhi karya-karyanya. Ia seringkali mengangkat tema-tema besar seperti kemanusiaan, keadilan, dan identitas nasional dalam puisinya. Lereng Merapi, karya Sitor Situmorang. Ku tahu sudah sebelum pergi dari sini, aku akan rindu balik pada semua ini. Sunyi yang ku takuti sekarang, rona lereng Gunung Merapi menguap pada cerita cemara berdesir, seduh cinta penyair, rindu pada elusan mimpi pencipta candi Prambanan mengalun kemari dari dataran. Dan sekarang aku mengerti. Juga di sunyi gunung, jauh dari ombak menggulung, dalam hati manusia sendiri, ombak lautan rindu semakin nyaring menderu. Tahun 1955, lereng Merapi berdiri angkuh, mengawasi sebuah desa di bawahnya yang penuh kedamaian. Tanah subur, pepohonan rimbun, dan angin yang sejuk. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan kemarahan yang tertahan. Sitor Situmorang, seorang pendatang dari Tanah Batak, menapakkan kaki untuk pertama kali di lereng ini, tak menyadari bahwa ia akan menjadi saksi bencana yang tak terelakkan. Sitor datang sebagai pendatang, seorang yang asing, jauh dari Tanah Batak. Di Tanah Merapi ini, ia menatap gunung yang agung, menyimpan rahasia dan kisah di lerengnya. Ia datang bukan untuk tahu bahwa gunung ini menyimpan api yang siap membakar. Suasana malam yang tenang di desa, Ajis berjaga di tepi jalan dengan mata yang waspada. Langit tampak mendung, seolah memberi isyarat akan bahaya yang mendekat. Namun, malam itu tak seperti malam-malam lainnya. Di balik tenang, ada yang bergerak, ada yang bergolak. Tak seorang pun tahu bahwa malam ini adalah malam yang membawa maut. Tiba-tiba, gemuruh keras terdengar. Tanah bergetar hebat. Ajis segera bertolak dengan keras, membangunkan warga desa dan tidur mereka. Dan saat itu tiba, gunung yang dulu diam kini berteriak. Desa yang tenang itu kini bergetar dalam ketakutan. Di antara debu dan bara, mereka berlari, mencoba bertahan di tengah kepanikan. Namun, takdir telah menanti. Mereka rebah dalam sunyi. Di sisi lain, ada yang merintih, ada yang diam dalam perih. Yasir yang terjebak di antara hidup dan mati,
Dan di tengah kehancuran ini, si Thor menjadi saksi. Ia berdiri di antara puing-puing dan abu, mencoba memahami kematian yang diam-diam menjemput. Seakan gunung ini dengan marahnya menyampaikan pesan yang tak bisa diucapkan oleh kata. Ku tahu sudah sebelum pergi dari sini, aku akan rindu balik pada semua ini. Sunyi yang ku takuti sekarang, rona lereng gunung menguap. Pada cerita cemara berdesir, seduh cinta penyair. Rindu pada elusan mimpi, pencipta candi Prambanan, mengalun kemari dari dataran. Dan sekarang aku mengerti, juga di sunyi gunung, jauh dari ombak menggulung, dalam hati manusia sendiri. Ombak lautan rindu semakin nyaring menderu. Lereng Merapi, tanah subur yang membara, telah mengukir kisah yang takkan pernah sirna. Puisi tentang jiwa-jiwa yang pergi, tentang pendatang yang menjadi saksi, dan tentang gunung yang akhirnya menyimpan rahasia abadi. Sebelum pergi dari sini, ku akan rindu pada semua ini. Di lereng gunung yang kisah kita terukir abadi. Angin berbisik lembut mengantar kenangan kita yang takkan pudar. Angin berbisik lembut mengantar kenangan kita yang takkan pudar. Di lereng gunung yang sepi, kisah kita terukir abadi. Angin berbisik lembut